warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Roni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Roni, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana pembelajaran di kelas Pak Roni selama ini sampai saat ini? Alhamdulillah untuk pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana Pak Roni di kelas? Alhamdulillah siswa juga antusias dalam ikut pembelajaran yang saya ada. Alhamdulillah. Ya Pak Roni, karena ini kan sudah mau semester ya Pak Roni. Ya. Jadi sekarang kan sudah akhir semester genap, jadi kita akan pindah nanti ke tahun ajaran baru. Ini Pak Roni, saya mau adakan bincang-bincang sedikit mengenai supervisi akademik ya, supervisi akademik. Jadi untuk sekarang ini mungkin perbincangan kita tentang praobservasi. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Pak Roni melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Tapi sebelum saya masuk, saya adakan dulu percakapan praobservasi. Boleh. Ya, praobservasi. Jadi nanti tujuan saya menyampaikan tujuan percakapan kita hari ini yaitu bagaimana saya melakukan praobservasi persiapan perangkat Pak Roni yang akan diajarkan di kelas. Kemudian ya ini salah satu bentuk dari supervisi tersendiri sebelum saya masuk ke kelas. Baik Pak Roni, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Roni. Pak Roni guru mapel apa lagi? Saya guru mapel biologi. Biologi Pak Roni? Oh ya, biologi. Ya. Ya. Yang saya mau tanyakan yang pertama, apa tujuan pembelajaran Pak Roni nanti yang Pak Roni akan lakukan di kelas ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran saya ada pun beberapa, yaitu salah satunya siswa dapat memahami dalam konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya pada tanaman. Adapun KD yang nanti saya ajarkan yaitu KD 3.1, yaitu menjelaskan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Perkembangan ya Pak Roni? Ya betul Pak, itu khusus di kelas 12. Kelas 12 itu? Ya. Oh jadi Pak Roni nanti ini di kelas 12 ya Pak? Ya betul. Ya, tadi sudah Pak Roni jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya itu Pak Roni tentang ini ya, perkembangan makhluk hidup ya. Ya betul. Khusus untuk materi kelas 12. Kemudian yang selanjutnya Pak Roni, apa area pengembangan yang akan Pak Roni capai nanti untuk materi perkembangan makhluk hidup ini? Dalam hal ini adapun tujuan yang dicapai, harapan saya berharap kepada para siswa dalam dia bisa mencapai KD yang saya ajarkan ini, seperti dalam memahami konsep dasar pertumbuhan pada makhluk hidup, khususnya pada tanaman dan sebagainya. Oh iya, berarti tentang ini ya, nanti areanya dari KD yang diajarkan tadi tentang ini ya, pertumbuhan makhluk hidup. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Roni, bagaimana rancangan pembelajaran Pak Roni di dalam kelas nanti yang Pak Roni lakukan? Nah, dalam melakukan pembelajaran, adapun metode pembelajaran yang saya terapkan, saya gunakan, ya salah satunya itu seperti PBL. PBL ya. Di mana siswa itu dapat melihat secara langsung alur tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya. Jadi yang digunakan nanti ini metodenya PBL ya. Ya. Enggak, bukan model Pak Roni, model kayaknya ini. Ya. Ya, lebih mungkin ke model. Berarti problem based learning yang mau digunakan nanti. Oh iya, betul. PBL. Oke, selanjutnya Pak Roni, kira-kira media apa yang Pak Roni gunakan nanti? Media apa yang Pak Roni gunakan untuk pembelajaran tentang perkembangan makhluk hidup? Kalau media yang saya gunakan itu seperti audio visual, di mana siswa bisa melihat secara langsung dan mengamati pertumbuhan pada tanaman, dan saya juga mengarahkan kepada siswa untuk membawa sampel tanaman
yang nantinya mereka akan amati. Oh iya. Nanti audio visual mungkin video ya Pak. Ya, semacam itu. Nanti Pak Roni nanti akan perlihatkan dulu video perkembangannya ya, pertumbuhan. Kemudian nanti Pak Roni mungkin menyuruh anak itu tersebut membawa tanaman. Ya Pak Roni. Kemudian ya, jadi dari percakapan perobservasi ini mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak Roni. Jadi nanti oh ya, sorry, ada yang terakhir ini Pak Roni. Kira-kira kapan HDI ini yang Pak Roni akan ajarkan? Kalau untuk ini saya akan memulai itu insya Allah di hari Senin. Hari Senin ya. Jam 9.00 itu di kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2. Berarti Senin ya Pak Roni. Iya. Kemudian jam 9 12 IPA 2 ya. Oke. Iya, jadi nanti rencana di hari Senin ya, hari Senin jam 9 12 IPA 2. Ya, mungkin dari seluruh pertanyaan tadi itu salah satu dari percakapan perobservasi. Jadi sebelum saya masuk ke kelasnya nanti Pak Roni, jadi nanti kalau Pak Roni masuk di kelasnya, saya masuk di kelasnya Pak Roni, saya akan catat kegiatan-kegiatan apa yang Pak Roni lakukan di kelas. Jadi sifatnya santai saja Pak Roni. Jadi artinya bagaimana sama-sama kita memperbaiki pembelajaran ke depannya. Ya, jadi itu tujuan dari saya adakan supervisi akademik. Baik Pak Roni, kalau kira-kira apa yang Pak Roni dapatkan dari percakapan hari ini, dari diskusi tadi, apa yang Pak Roni dapatkan? Banyak hal sih, salah satunya bahwa supaya menjadi bahan acuan pada saya sendiri agar siapa tahu ada diberikan masukan atau apa pesan dan saran yang baik. Iya Pak Roni. Sesama teman sejawat. Teman sejawat betul. Ya. Jadi ya tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan percakapan kita hari ini yaitu bagaimana saya tanya-tanya Pak Roni ya, observasi sebelum saya masuk ke observasi atau di kelas. Kemudian nanti Pak Roni saya tanya memang. Jadi nanti pada saat setelah masuk di kelas ada nanti percakapan pasca observasi. Ya, artinya apa-apa yang sudah saya lihat dari praktek mengajar Pak Roni dalam kelas. Oke. Mungkin itu saja Pak Roni yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa tanyakan untuk proses observasi ini. Ada pertanyaan Pak Roni sampai sini? Tidak ada Pak Roni. Oh iya. Ya, kita nanti akan masuk saya nanti akan masuk ke kelasnya Pak Roni di hari Senin jam 9.12 malam. Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mengadakan percakapan perobservasi ya, waktu pertemuan pertama. Kemudian yang kedua saya juga telah masuk ke dalam kelasnya Pak Roni ya, melihat bagaimana mengobservasi bagaimana jalannya pembelajaran di kelasnya Pak Roni waktu hari Senin ya, hari Senin ya pukul 9 di kelas 12 IPA 2, 12 IPA 2. Oke, ya untuk sekarang ini kita akan masuk ke percakapan pasca observasi atau pasca dari observasi saya di dalam kelasnya Pak Roni di 12 IPA 2 tentang perkembangan makhluk hidup ya Pak Roni, ya khususnya untuk perkembangan tumbuhan.
Nah sekarang Pak Roni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Roni. Bagaimana perasaan Pak Roni saat jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung waktu hari Senin? Ya, setelah saya diobservasi dalam pembelajaran, saya dapat pengalaman menarik, yaitu dapat mengembangkan potensi diri, mulai memahami karakter setiap siswa, bagaimana responnya siswa, keaktifan belajarnya bagaimana di kelas, dan daya serap pengetahuan itu bagaimana ke setiap siswa dengan pembelajaran yang saya terapkan tadi. Oke, ya jadi perasaan Pak Roni senang ya mungkin? Iya, Ya, senang dan mungkin apa namanya plong juga karena mungkin Pak Roni bertanya-tanya kemarin bagaimana ini proses observasinya. Ya, jadi ya bagaimana daya serap siswa dan respon siswa, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bisa ceritakan kembali Pak Roni area pengembangan yang Pak Roni lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang Pak Roni telah lakukan apa saja? Setelah mereka mempelajari pembahasan pada materi ini, khususnya pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, mereka sudah dapat mengetahui secara menyeluruh tentang konsep dasar dalam pertumbuhan perkembangan pada tanaman, seperti semisal dari biji, kecambah, tanaman dewasa, dan seterusnya seperti itu. Oh iya, oke. Ya jadi dari area pengembangan yang memang Pak Roni tadi fokuskan itu ya bagaimana melihat struktur tumbuhannya yang mulai dari biji ya, biji kecambah baru menjadi tumbuhan yang tanaman yang sempurna. Oke, kemudian selanjutnya sejauh mana area pengembangan yang Pak Roni lakukan di kelas 12 IPA 2 ini, apakah sudah berhasil Pak Roni menurut Pak Roni? Saat ini setelah saya tadi sudah ada peningkatan dari sebelumnya, di mana siswa itu juga sudah mulai antusias ya dalam mengikuti pembelajaran, mulai dalam hal memahami lebih dalam tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman seperti itu, Pak. Oh iya, jadi sudah ada peningkatan ya. Sudah ada peningkatan. Ya, peningkatan mungkin peningkatan di sini tidak terlalu signifikan mungkin ya, tapi setidaknya sudah ada perubahan dari pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya Pak Roni, kira-kira kendala apa yang Pak Roni hadapi saat berada di kelas? Ya. Nah, dalam hal ini khususnya pada materi pertumbuhan dan perkembangan, ada pun beberapa kendala ya, semisal siswa itu memiliki keterbatasan dalam menyediakan bahan praktikum, itu salah satunya. Yang kedua, ada juga lokasi praktikum itu kurang mendukung, karena di lokasi kita ini kekurangan tanaman, lahannya sudah dipaving semua. Oh iya betul Pak Roni. Ya, jadi mungkin kendala itu ini ya Pak Roni, artinya dari kendala media juga ya, media yang digunakan dan lahan mungkin di sekolah kan kebanyakan sudah paving ya, kurang yang tanaman lahan-lahan hijau seperti kayak berumput atau bagaimana. Oke Pak. Jadi selanjutnya, mengapa kendala itu bisa terjadi Pak Roni? Nah, kalau mengenai itu, dalam hal itu karena dia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama dari lingkungan, yang kedua itu dari sumber daya manusia. Oke, ya. Jadi termasuk lingkungan sendiri, karena kan kita di sini geografi sekolah kita ini kan kalau hujan sedikit saja pasti akan banjir ya Pak Roni. Banjir mungkin kalau 2 jam hujan pasti akan banjir. Kemudian ya sumber daya juga, karena kita di daerah, ceritanya di daerah ini ya, daerah antara perbatasan Goa dengan Makassar, jadi mungkin sumber daya juga kurang. Kemudian selanjutnya Pak Roni, jadi apa rencana ke depannya Pak Roni? Nah, untuk rencana kedepannya, yang pertama itu saya melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua itu mengarahkan
mengarahkan nanti peserta didik supaya dia memilih waktu belajar yang tepat, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai secara maksimal. Oh iya, jadi bagaimana ini ya kita evaluasi pembelajaran kemudian mengarahkan peserta didik untuk memilih waktu ya, bagaimana bisa ini. Apalagi nanti kan kita tahu ajaran baru ini kan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka. Kemudian ya mudah-mudahan apa yang Pak Roni rencanakan ya itu dapat bisa terrealisasi ke depannya. Ya. Kemudian yang terakhir ini Pak Roni, kira-kira kapan Pak Roni akan melakukan perubahan atau rencana tadi? Nanti kalau mau masuk kelas lagi ya ke depannya, pertemuan berikutnya saya akan melakukan perubahan dalam tadi model pembelajaran. Oh ya oke. Jadi ya jadi mungkin pada saat tahun ajaran baru ya Pak Roni. Iya betul. Mungkin di situ Pak Roni akan melakukan perubahan dari rencana Pak Roni. Baik Pak Roni, mungkin ini saja Pak Roni yang saya bisa tanya-tanyakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan saya minta maaf sebelumnya mungkin waktu pada saat proses pembelajaran kemarin Pak Roni sedikit canggung ya. Ya karena mungkin baru pertama kali ada teman rekan sejawat yang masuk dalam kelas yang melihat bagaimana proses Pak Roni belajar. Baik Pak Roni, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.